kita mulai taklim ini terlebih dahulu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata
quwwata illa billahil aliyyil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, diberikan keberkahan dalam nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu, segala dosa dan kesalahan oleh Allah diampunkan. Yang sedang punya kesusahan oleh Allah urusan dimudahkan. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit, kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, semua semoga segera oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya hayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, terutama itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Mudah-mudahan segala macam nikmat yang telah Allah berikan kita mampu gunakan dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah berkumpul berbagai macam kebaikan pagi hari ini. Kita bangkit dari tempat tidur kita, kebaikan pertama kita langkahkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Setelah salat berjamaah kita laksanakan zikir berjamaah. Ditambah dengan kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan pengajian. 3 kebaikan sudah kita kerjakan pagi hari ini. Maka insya Allah setiap duduknya kita, ini malaikat sedang memintakan ampunan kepada Allah untuk semua kita yang hadir di majlis ilmu ini. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam, sang proklamator negara Islam. Beliau adalah seorang manusia yang diharapkan syafaatul udmanya nanti di yaumul qiyamah. Itulah pimpinan kita, itulah baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatul udma darinya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih sekarang kita berada di bulan kelahirannya, bulan di mana diciptakan sosok manusia yang mulia, karena memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok manusia yang agung karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum Nabi dilahirkan ke alam dunia saja, cahayanya disebutkan di dalam kitab Madarijus Su'ud sudah diletakkan oleh Allah di punggung belakangnya Nabi Adam. Itulah yang membuat berbagai macam malaikat, itulah yang membuat ribuan lebih itu para malaikat sujud di hadapan Nabi Adam.
Tapi yang hebatnya sujudnya malaikat bukan di depan Nabi Adam, melainkan para malaikat yang jumlahnya jutaan itu sujudnya di belakang Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam terheran, kenapa ini para malaikat kok sujud bukannya di depan malah di belakang. Nabi Adam berbalik kanan, malaikat pun juga ikut belok kanan. Nabi Adam belok ke kiri, malaikat pun juga sama, malah ikut belok ke kiri. Nabi Adam penasaran kemudian bertanya kepada Rabbnya, ya Allah, kenapa ini para malaikat bukannya sujud di hadapan aku, malah justru sujud di belakang aku. Tatkala aku belok ke kanan, mereka ikut belok ke kanan. Aku ingin melihat bagaimana sujudnya malaikat di depan aku, wahai Allah. Apa jawab Allah, wahai Adam, para malaikatnya Allah itu yang begitu sangat banyak bukan berarti sujud kepadamu. Terus kepada siapa? Dia itu sujud kepada cahaya yang aku terapkan di belakang punggungmu. Itulah cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat para malaikat pun turut sujud di belakangnya Nabi Adam. Sehingga dalam hadis disebutkan, laulaka ya Muhammad makhluqtu hadzal aflaq. Kalau tanpamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan pernah ciptakan ini planet dan segala isinya, karena sudah ada cahayanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Singkat cerita hadirin, itu turun temurun cahayanya Nabi sampai ketika beliau mau dilahirkan ke alam dunia, singkatnya itu cahayanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dititipkan di jidatnya ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini dijelaskan gamblang di dalam kitab Madarijus Su'ud. Kemudian kala itu karena Nabi ayah Abdullah itu ditetapkan itu ada nurnya Muhammad di jidatnya, sehingga Abdullah menjadi seorang laki-laki yang paling mulia, yang paling tampan di kota Mekah kala itu, Pak. Jadi karena ketempelan Nur Muhammad, Adam menjadi mulia yang dijadikan sujud oleh jutaan para malaikat, Pak. Karena Nur Muhammad diterapkan di jidatnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Abdullah pun menjadi seorang laki-laki yang paling mulia, bahkan paling tampan di Jazirah Arab, Pak. Sehingga setiap kali berjumpa sama wanita, ini wanita nyodorin diri, wahai Abdullah, jadikan aku sebagai istrimu. Subhanallah, laku dah namanya Abdullah. Iya. Nah, semua wanita di kota Makkah kala itu berangan-angan ingin mendapatkan, ingin diperistri oleh Abdullah. Kenapa? Karena ada aura yang berbeda di jidatnya, ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang menjadi mulia, Pak. Nah, sehingga cerita ternyata ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nur Muhammad ini yang ada di jidatnya Sayyiduna Abdullah akan berpindah kepada calon istrinya yang bernama Siti Aminah. Kila disebutkan kala itu penduduk kota Mekah itu merubah nama, datang ke Disduk Capil merubah kakaknya, Mbak, jadi Siti Aminah semua. Kenapa? Saking kepengennya Aminah, dia yang diinginkan itu adalah dia supaya diberistri oleh Abdullah, Pak. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan Abdullah, karena mereka ingin dipinang, dijadikan istri oleh Abdullah. Rela mereka ngaku-ngaku namanya adalah Siti Aminah. Subhanallah. Karena bakal tahu nurnya Muhammad itu bakal pindah kepada calon istrinya yang bernama Siti Aminah. Ternyata Nur Muhammad itu karena sudah kehendak Allah tidak akan pernah salah pilih orang.
Bukan Siti Aminah yang pura-pura. Apalagi Siti Aminah tukang nasi uduk, bukan. Tapi Siti Aminah yang memang sudah disiapkan. Akhirnya nikahlah sama Siti Aminah itu ketika berada dalam kandungan Nabi berapa bulan, Pak? Dalam kandungan istrinya, dalam kandungan ibunya berapa bulan? 6 bulan ya. Mulailah Abdullah meninggalkan. Berpindah itu Nur Muhammad kepada istrinya, berbentuklah dalam perutnya Siti Aminah. Subhanallah. Itulah cahayanya Nabi Muhammad yang turun-temurun sampai lahir ke alam dunia, sudah membawa keberkahan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Subhanallah. Karenanya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita selaku umatnya yang mengharapkan akan syafaatnya dengan rahmat Allah. Bahkan Allah menyebutkan tidak pernah akan sempurna itu rahmat oleh Allah diturunkan ke alam dunia sebelum aku turunkan Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sempurna rahmat Allah yang diturunkan ke alam dunia dengan dilahirkannya sosok yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Karena ini rahmat yang paling besar Allah berikan kepada kita. Fabidzalika falyafrahu, kata Allah dalam Al-Quran. Karenanya kita harus berbahagia, kita harus bergembira, kita harus bahagia menyambut rahmat Allah yang paling besar dengan dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ekspresi rasa bahagia kita? Minimal kita memujinya, minimal kita berselawat kepada Allah untuk nabinya. Kenapa harus membaca selawat hadirin? Karena dengan selawat yang kita baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa orang yang berselawat cuma 1 kali kepada Nabi, di sini ada intervensi dari Allah. Allah akan membalas salawat kita dengan diberikan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bilang Allahumma sholli ala sayyidina. Apalagi kalau tahu artinya. Ya Allah, ya, sholli ala, ya, berikanlah rahmatmu ala sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mohon kepada Allah karena Allah senang dengan permohonan kita, maka Allah akan berikan kita 10 rahmatnya. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah. Ini yang sangat mulia, ini yang sangat mahal. Bahkan dengan rahmatnya Allah, ini manusia bisa masuk surga atau terbebas dari neraka. Ternyata bukan ditentukan seberapa banyak pahala yang kita punya. Kita terbebas dari api neraka bukan karena sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh kita. Kita terbebasnya dari api neraka juga bukan karena banyaknya pengampunan dari Allah Ta'ala. Tapi kata para ulama, yang menyebabkan kita mudah masuk ke dalam surga, yang menyebabkan kita terbebas selamat dari siksaan api neraka, ternyata birahmatillah, karena adanya rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita masuk ke surga. Nah, inilah dengan selawat yang bisa mendatangkan rahmatnya. Dengan selawat kepada Nabi bisa menurunkan kasih sayang Allah kepada kita. Ini baru 1 kali. Kemudian kata Nabi, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa orang yang bersalawat kepada aku 10 kali, maka Allah akan balas salawat kita dengan rahmatnya sebanyak 100 kali. Alhamdulillah.
100 kali rahmat. Tuh, kita 10 kali baca salawat mau versi bagaimana aja bangga. Tapi kalau bisa mah kita tahu artinya biar mantep ngucapinnya Pak. Ya, ada salawat yang tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada juga salawat yang agak panjangan. Salawat misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Enak redaksinya Pak. Atau Bapak bisa selawatnya yang biasa dilantunin oleh Nisa Sabian gitu kan. Selawat Jibril yang mudahan sambil main tenis. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sambil main tenis, salawatan, sambil jogging, lari pagi, sallallahu ala Muhammad. Yang penting jangan sambil mandi, sambil mandi salawatan. Nggak boleh di kamar mandi baca salawat. Ya, tetap harus lihat kondisi, lihat situasi. Di kendaraan boleh, kan nggak perlu dihafal, tetap pertama fokus ke depan. Sallallahu ala Muhammad. Ya kenapa harus memperbanyak baca sholawat? Karena ini adalah bulan ulang tahunnya Nabi kita. Inilah bulan ulang tahunnya Nabi kita. Kita selaku umat yang cinta kepadanya, mengharapkan syafaatnya, ingin masuk surga bersamanya, bahkan berangan-angan ingin berjumpa dengannya. Gimana kita mau berjumpa? Gimana kita mau dikenalinya kalau kita tidak pernah memperbanyak baca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfa. Siapa orang yang bisa salawat kepada aku 100 kali, maka Allah bakal balas salawat kita dengan rahmatnya sebanyak 1000 kali. Subhanallah. Begitu sangat luar biasa. 1000 rahmat oleh Allah akan diturunkan kepada kita manakala kita mampu berselawat sebanyak 100 kali. Terus faman shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Siapa orang yang mampu membaca salawat kepada aku 1000 kali kita baca, maka kata Nabi lam tamassahun nar, dia tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka kalau dia rutin membaca salawat sebanyak 1000 kali. Alhamdulillah. Salawat. Ya, kita kadang baca salawat hanya di saat sholat doang. Ya, nah inilah pentingnya salawat. Sampai-sampai pentingnya baca salawat. Salawat dijadikan sebagai rukun min arkanis sholat. Rukun di antara rukun-rukunnya sholat, salah satunya apa Pak? Membaca salawat kepada Nabi. Coba dalam duduk tahiyat akhir bacaannya bagaimana Pak? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salawat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salawat. Kalau nggak baca itu dalam duduk tahiyat akhir kita, habis salat kita, Pak. Kalau nggak baca salawat itu dalam salat tahiyat akhir kita, batal, Pak, salat kita. Kenapa? Karena yang namanya rukun harus ada, harus dibaca, harus dikerjakan di dalam sholat. Ketika dia tidak kerjakan, meskipun dia lupa, maka batal sudah itu ibadahnya, Pak. Sama dengan haji. Ketika salah satu tidak dikerjakan oleh mereka, ya batal sudah hajinya, kagak jadi, Pak. Maka itulah pentingnya baca sholawat, sampai oleh Allah dijadikan, oleh syariat diwajibkan untuk dibaca karena termasuk ruknun min arkanis sholat. Hadirin Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kenapa kok kita harus memperbanyak baca sholawat? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya kata Nabi, besok orang yang paling pertama akan dikenali oleh Nabi, orang yang pertama yang bakal mendapatkan apa? Kasih sayangnya dari Nabi adalah siapa? Mereka dulu yang hidup di alam dunia, bukan yang dikenali oleh banyak orang, Pak. Bukan mereka dulu yang paling ternama di antara sesamanya, tapi mereka orang yang paling pertama akan dikenali Nabi, orang yang paling dekat nanti akan bersama dengan Nabi. Aktsaruhum alayya sholatan. Orang itu dulu di alam dunia rajin memperbanyak baca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nanti di yaumul qiyamah semua umat manusia dikumpulkan, Pak. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir umat Nabi Muhammad dikumpulkan. Kala itu mereka berbondong-bondong datang menemui Nabi. Mereka pertama datang kepada Nabi Adam. Mereka ngira Nabi Adam bisa memberikan pertolongan syafaatnya kepada mereka. Mereka berbondong-bondong, wahai Nabi Adam, tolonglah kami, mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Kami sedang kesusahan, kami sedang kesulitan, mencekam ketakutan. Kepada siapa kami harus minta tolong? Tolong mintakan kepada Allah untuk kami. Adam bilang, mohon maaf, aku gak bisa memberikan syafaat, karena dulu pernah aku melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memakan buah khuldi, aku gak bisa. Silakan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbondong-bondong mereka datang menemui Nabi Ibrahim, meminta dengan doa yang sama. Ibrahim pun menjawab, mohon maaf, wahai manusia, aku kagak bisa. Kenapa wahai Ibrahim? Karena dulu aku waktu hidup di alam dunia pernah berdusta kepada Allah sebanyak 3 kali. Aku gak bisa, malu minta syafaat sama Allah. Silahkan datang tuh kepada ya Nabi Isa alaihissalam. Berbondong-bondong mereka datang kepada Nabi Isa pun juga sama. Mohon maaf, aku gak bisa. Aku gak bisa, aku malu kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena gara-gara aku di alam dunia banyak orang yang mengira aku Tuhannya mereka. Aku gak berani meminta syafaat kepada Allah. Silahkan datang kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong, wahai Nabi, mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Kami sedang ketakutan, kami sedang mencekam keresahan, bingung harus minta pertolongan sama siapa. Tenang wahai umatku. Dari situ orang ngaku sebagai umatnya Nabi. Aku umatnya Muhammad. Aku umatnya Muhammad. Semua mereka mengaku-ngaku
ingin menjadi umatnya Muhammad. Kenapa? Karena satu-satunya Nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaatnya hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua umat-umat Nabi terdahulu ngaku-ngaku mereka sebagai umatnya Nabi. Nah mereka-mereka yang ngaku sebagai umatnya Nabi akan ketahuan manakala dia dulu di alam dunia nih seperti kita rajin memperbanyak baca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kelihatan. Ini mah walaupun cicing wae nggak ngomong aku umatnya Nabi dicomot. Ini mah jelas umatnya aku. Kenapa? Kelihatan. Orang yang rajin baca salawat Nabi mah tahu. Kenapa? Karena dapat laporan langsung dari Allah. Setiap kali kita baca salawat connect kepada Allah, Allah akan menyampaikan kepada Nabi kita. Jadi tahu. Nggak usah bilang aku umatnya Nabi, udah ketahuan kalau kita rajin baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ciri yang kedua apa? Untuk mudah dikenali kita ini umatnya Nabi. Untuk dikenali kita itu benar-benar cinta kepada Nabi. Kita agar dikenali agar kita semua menjadi orang-orang yang nanti didekatkan bersama dengan Nabi. Yang kedua dalam hadis yang lain disebutkan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilin. Paman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al, kata Nabi. Sesungguhnya umatku nanti di yaumul kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ghurran muhajjilin, dalam keadaan terang raut mukanya, terang juga dari tangan sama kakinya, min atharil wudu, karena bekas basuhan air wudu dulu di alam dunia. Faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu, maka siapa orang yang bisa memanjangkan, melebihkan basuhan muka dan tangan dan kakinya, falyaf'al, maka kerjakan, kata Nabi. Kenapa? Karena basuhan lebih itu juga akan menjadi cahaya. Karena kalau itu semua berada dalam kegelapan, maka Nabi mudah kenal di tengah kegelapan. Mukanya ya Bapak ini terang, mukanya Bapak Jamaah Ar-Rahman ini terang. Ibarat ini gelap, tapi umatnya Nabi yang sering berwudu, yang sering membasuhkan lebih wudu, itu nanti tiba-tiba ada cahaya. Yang lain gelap, ini terang. Meskipun terangnya ada terang 40 watt gitu kan, ada yang terangnya cuma redup-redup 5 watt yang hampir mau mati gitu kan. Ada yang gelap sama sekali, nggak ada bohlamnya. Ini bukan umat aku, ngaku doang sebagai umatnya aku, kata Nabi. Nanti umatnya aku kelihatan di tengah kegelapan, bersinar mukanya seperti ada lampunya. Apa itu? Ghurran muhajjilin. Apa itu ghurran? Itu basuhan muka. Ya, maka saat wudu Bapak Ibu sekalian, ya kalau wudu itu ya kalau bisa dilebihkan dari batas minim. Ya, contoh anggota muka itu kan kalau wudu jangan hanya begini terus jidatnya ke atasnya nggak dibasuh, pakai peci wudunya begini kan. Ya ini kan nanti kurang. Terus bagaimana? Copotin pecinya, ya kan? Atau digini ini biar min manabit isya'ri dalam ilmu fikih kan. Jidat itu sampai tumbuhnya rambut di sini, bawah sampai dagu. Ya kalau itu dia punya jenggot tipis kayak begini ya dibasuh. Kalau jenggotnya tebal dan panjang yang cukup begini aja. Yang penting jangan ngomong amin tabah. Rasakti. Ya cukup begini aja yang panjang, karena repot kalau harus di sela-sela semua. Nah, dalam fikih kan begitu. Kalau pinggirnya sampai sini, pinggirnya juga sampai batas anting nih, tempat anting. Nah ini anggota muka. Maka saat wudu dilebihkan basuhannya. Jangan hanya bagian depannya doang, ya gak sah itu.
Nah, maka kata Nabi, siapa yang bisa untuk melebihkan basuhannya sampai ke ujung, sampai ke bawah, falyaf'al, kerjakan. Karena itu pun nanti bakal menjadi cahaya. Tangan, wa ghurran muhajjirin, dan juga basuhan tangan. Tangan dalam ilmu fikih itu dari mana? Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, sampai ke mana? 2 sih. Kalau kita lebihkan sampai mana Pak Ustaz? Boleh dilebihkan sampai ke lengan, sampai ke apa nih? Bahu, silahkan juga. Kenapa? Karena ini kelebihannya juga nanti akan menjadi cahaya. Ya, di yaumul qiyamah ini akan menjadi cahaya. Lebihkan kalau bisa. Ya cuma kalau repotnya kita pakai lengannya panjang, apalagi ngeperas banget dengan tangan nih Pak, digulung ke susah. Wah, ini begini masih buka bajunya. Ya, ini yang repot itu yang begini udah nggak bisa Pak, mentok di sini udah. Ya, makanya wudhu itu enaknya ya kalau punya lengan yang agak lebar. Kayak gamis orang Arab, wah enak dia sampai ke sini juga dilipet-lipet bisa. Kayak orang Arab ya Pak ya. Kayak kita orang Indonesia kan ya paling berapa senti doang. Ya, terkadang ada yang ngepres banget cuma buat nafas doang. Sehingga digulung habis ini udah mentok. Dia begitu repot tuh Pak, nggak bisa. Ya gimana ya, dibuka. Ya, karena nggak akan sampai ke sikut. Kalau wudhu nggak sampai sikut, sah nggak Pak? Nah, Imam Syafi'i batasnya sampai sini, sampai sikut. Nah, begitu juga dengan kaki Pak. Muhajilin itu membasuh kaki, kan kaki dalam ilmu fikih sampai kapan? Sampai mana Pak? Ghuslul qadamaini hatal ka'baini. Mencuci 2 kaki sampai kedua mata kaki. Itu minimnya. Kata Nabi, pamanistata'a ayyutil ghurratahu falyaf'al. Kalau kita mau ngelebihin, falyaf'al, kerjain sampai ke betis. Lebih dari betis silahkan aja. Ya. Karena ini nanti akan menjadi ciri umatnya aku, dipanggil dalam keadaan bercahaya. Kelebihan basuhan pun juga karena dibasuh dengan air wudhu akan menjadi cahaya. Ini semakin terang cahayanya, semakin akan mudah dikenali oleh Nabi besar Muhammad. Gak perlu ngaku-ngaku, udah cicing wae, udah ketahuan ada cahaya dari raut buka, dari tangan sama kakinya dicomot sama Nabi. Engkau adalah umat sejati, engkau akan mendapatkan syafaatnya Nabi, bahkan engkau akan masuk surga bersama dengan Nabi. Sallu ala Muhammad. Maka kerjakan wudhunya yang sempurna. Terkadang wudhu asal jadi aja. Bangun tidur orang mah kumur-kumur dulu langsung masuk muka aja. Kumur-kumur kagak, dicuci tangan kagak. Ya, maka isbabul wudhu, harus menyempurnakan itu wudhu. Istaksi isbabul wudhu kata Nabi. Upayakan kalau wudhu itu yang sempurna, yang tenang. Wudhu langsung cepat-cepat. Ya, wudhu itu gambaran sholat. Ya kalau sholatnya wudhunya tergesa-gesa terburu-buru gimana sholatnya? Tenang. Ya. Nah, Ustaz, bagaimana kalau saya udah punya wudhu lagi? Oh, bagus itu Pak. Disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu seperti nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Kita masih punya wudhu, itu cahaya. Kita memperbaharui wudhu kita lagi, cahaya nambah lagi, maka bagus. Kita maghrib ke isya, maghrib kita misal i'tikaf di masjid nih Pak, belum batal wudhu kita, tapi kita ketika mau adzan isya keluar wudhu lagi, boleh, silahkan aja. Bahkan kalau bisa wudhu itu bukan hanya mau sholat wajib, bukan hanya mau sholat sunnah, apapun aktivitas ada nilai ibadah di dalamnya, wudhu Pak. Sampai guru saya pernah bilang, udah sampai main bola guru saya wudhu Pak. Mau tidur sudah pasti beliau wudhu Pak. Mau belajar wudhu, mau kerja wudhu, mau ngajar wudhu. Yang penting jangan mau maksiat wudhu kita. Tapi bisa juga sih, siapa tahu air wudhunya membuat dia gak jadi buat maksiat. Gitu.
Nah itu ciri yang kedua, nanti akan dikenali kita sebagai umatnya Nabi manakala kita rajin membasuh muka, tangan sama kaki dengan basuhan air wudu. Di dunia aja sudah terang kalau sering wudu. Coba lihat orang Islam, beda mukanya terang-terang gitu. Coba jalan kemana gitu, ketemu dengan orang ada yang kusem mukanya, kelihatan jarang sujud. Iya Pak ya, kelihatan orang yang rajin wudu, rajin sujud dengan enggak. Kelihatan di dunianya beda auranya. Dari raut mukanya beda. Orang yang rajin sujud di jidatnya dipakai sujud, dibasuh air wudu, beda. Kusem meskipun kadang putih, tapi nggak pernah ini jidatnya sujud ke bumi, dibasuh dengan air wudu, beda auranya. So, itu di dunia, gimana di akhirat? Nah, itu hadirin Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, itu ciri yang kedua, kita akan dikenali sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa keutamaan salawat yang berikutnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'a ad-du'a'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah doa yang dipanjatkan oleh kita umat manusia kecuali antara doa kita dengan langit hijabun, ada portalnya, ada penghalangnya, ada satirnya. Hatta yusalli alayya, satir ini bakal terbuka sampai ini manusia dalam doa menyebut dan bersalawat kepada aku. Fa idza shalla alayya, maka dalam doanya dia apabila menyebut nama aku, berselawat dengan selawatnya kepada aku, in kharaqa dzalikal hijabu, akan terbuka itu portalnya, akan terbuka itu penutupnya, wa rufi'a ad-du'a'u, dan akan terangkat doa yang disampaikan oleh manusia kepada Allah Ta'ala. Syaratnya sebelum kita berdoa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam doa setelah sholat itu urutannya pertama muji Allah dulu Pak. Memuji, apa bunyinya? Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li adimi sultanik. Ini muji Allah, meninggikan Allah. Allah senang gak dipuji sama kita umat manusia? Senang banget. Meskipun pujian kita gak ngaruh dengan kemuliaan Allah, meskipun pujian kita seluruh manusia memuji Allah, gak ada yang ingkar kepada Allah, gak ngaruh terhadap kemuliaan Allah. Gak dipuji sekalipun, Allah mah gak akan ngaruh kemuliaannya, karena Allah memiliki sifat mukhalafatun lil hawa, berbeda sama makhluknya. Makhluknya kalau kita nih gak muji presiden, kalau makhluknya nih manusia, kita gak ngebangga-banggain presiden, bahkan ingkar nolak semua. Ya paling besok turun dia jadi presiden. Iya. Allah kagak begitu. Kata Allah dalam hadis kursinya ditata, silakan seluruh manusia. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin. Kalau orang dari Adam dulu sampai orang dari zaman Nabi Muhammad, semua golongan manusia, semua golongan jin berdiri dalam satu bukit, mereka menolak semua, tanda tangan petisi untuk tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Silahkan, kata Allah, sedikit pun tidak akan ngaruh terhadap kemuliaan aku. Kita tantang sama Allah begitu. Sebaliknya, seandainya lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua manusia dari zaman Adam sampai Muhammad, dari golongan manusia sampai golongan jin berdiri dalam satu bukit, mereka semua bertakwa memuji kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang ingkar sedikit pun. Itu pun juga tidak akan ngaruh terhadap kemuliaan Allah, Pak. Artinya apa?
Artinya apa? Artinya kita ya memuji Allah itu adalah suatu keharusan. Ya, kenapa? Karena Allah bangga ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita ini nih Pak, kita ini mau punya hajat, Masjid Ar-Rahman mau ngebangun Pak. Kita buat proposal, datang ke F1 atau datang ke RI1 dah. Kita di sana ujung-ujung datang bawa proposal tebal segini Pak, rombongan, ketua sama panitia datanglah ke Istana Negara. Kalau kita nggak ada orang dalam di sana, proposal nyampe nggak ke Pak Prabowo itu? Nyampe apa enggak? Ya paling di depan gerbang ketemu pas pampres, kamu bapak udah izin belum? Bapak bawa proposal suruh siapa? Kan gitu. Baru nyampe gerbang berapa lapis, belum nyampe ke Istana Merdeka udah dipulangin lagi. Emang siapa kamu? Gitu kan? Nah sama halnya juga ketika kita berdoa, kita nggak memuji Allah. Yang kedua nggak berselawat bertawasul dengan Rasulullah. Kita nggak membawa nama Rasulullah doa kita. Ya kamu minta-minta aja langsung nggak memuliakan junjungan aku, hamba aku yang aku cinta, kata Allah. Ya tertolak nanti doanya. Maka setelah memuji Allah, yang kedua redaksinya adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh sholawat itu. Baru setelah itu kita merendahkan diri dulu. Ya, kita di hadapan Allah dengan berzolim. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Merendahkan diri dulu kita di hadapan Allah. Kita orang zalim ya Allah, kita banyak dosa ya Allah. Kamu datang kepadamu ya Allah dengan berbagai macam kebutuhan dan hajat ya Allah. Baru semua isinya permohonan. Di akhir ditutup juga dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Muji Allah yang kedua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil. Itu ada berdoa yang diajarkan oleh ulama. Doa langsung keisi. Waduh, gak dipuji dulu Allahnya, gak membawa salawat Rasulullah dulu dalam doanya, maka nanti tertolak doa kita, kata Nabi. Nanti tertutup dengan sebuah penutup, ada hijabnya, ada satirnya yang menghalangi doa kita. Maka bawa nama orang yang dicintai oleh Allah. Dalam doa kita selipkan nama yang bisa ini terangkat doanya kepada Allah. Salah satunya menggunakan wasilah Nabi yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad. Lihat Nabi Adam, Bapak, di dalam kitab Madarijus Su'ud disebutkan itu Nabi Adam ketika melakukan perbuatan dosa dengan berbagai macam cara dia lakukan agar Allah mengampuninya, Allah mengijabah doanya. Ternyata akhirnya beliau dalam doanya itu, ya, akhirnya beliau ketika itu melihat di arasnya Allah itu tertulis id maktuban, ya, tiba-tiba tertulis di arasnya Allah itu, di situ adalah Allah, di dinding kirinya ibaratnya itu adalah Muhammad. Kemudian Nabi Adam berpikir, siapa ini Muhammad? Akhirnya beliau berpikir, tidak mungkin Allah menyandingkan nama mulianya, zatnya yang mulia itu dengan sosok nama Muhammad, kecuali ini Muhammad pasti adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam dalam kesempatan yang berikutnya berdoa kepada Allah. Dalam doanya, sebelum doa beliau menyempilkan nama Muhammad dalam doanya. Tiba-tiba oleh Allah diampuni dosanya, tiba-tiba oleh Allah dikabulkan segala doa dan hajat-hajatnya. Sampai Allah diceritakan dalam hadis itu, ya Adam, min aina arafta Muhammadan walam akhluqhu. Hai Adam, dari mana kamu tahu Adam? Dari mana kamu tahu Muhammad?
Engkau dalam doanya membawa nama Muhammad, walam akhluqhu, sementara aku belum pernah menghadirkan, melahirkan, menciptakan yang namanya Muhammad. Ya Rabb, ketika aku melihat arasmu, aku di situ melihat nama engkau yang mulia itu disandingkan dengan nama Muhammad. Maka aku coba-coba iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu dengan nama Muhammad ini pasti ini orang mulia, pasti ini adalah hambamu yang paling kau cinta. Aku bawa itu dalam doa aku. Ternyata engkau mengijabah segala doa dan mengampuni dosa-dosa hamba. Terima kasih ya Allah. Sedakta betul wahai Adam. Ini Muhammad meskipun belum aku lahirkan ke alam dunia, tapi nurnya sudah ada di sini. Sehingga engkau oleh aku diampuni dosa-dosanya, dan engkau oleh aku dikabulkan segala permintaannya. Berkat kita bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Maka jangan lupa, subhanallah. Maka para ulama kadang ngajarin kita, kalau kita punya hajat sesuatu, selawatin dulu aja. Oh, kita pengen punya mobil gitu. Dari dulu kita mobilnya Agia, Kalia, yang begitu-begitu pengen sekali ganti Fortuner gitu kan. Ngelihat mobil Fortuner keluarga, saudara, tetangga diselawatin dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari dulu kita misalnya rumah cuma 60 meter, pengen aja nambah beli satu lagi lah. Buat kalau ada keluarga mampir kemari bisa legaan dikit. Salawatin Allahumma sholli ala sayyidina. Insya Allah, karena salawat itu wasilah Allah nanti akan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, fadilah dari baca salawat, Bapak Ibu, ternyata salawat itu adalah satu ibadah yang unik. Kenapa saya katakan unik, Pak? Karena sholawat itu tidak sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah lainnya Allah cukup perintahin aja. Ketika Allah perintahkan dalam Al-Quran kepada kita, aqimus sholat, hai manusia tegakkanlah sholat. Sholat kita. Tapi pertanyaannya, Allah ikut sholat apa enggak? Ketika Allah perintahkan kita wa atuz zakah, hai manusia keluarkanlah zakat. Pertanyaannya, Allah berzakat apa enggak? Enggak. Tapi ketika Allah perintahkan kita, hai sekalian umat manusia, berbacalah salawat kalian kepada nabiku, bersalawatlah kalian kepada nabi aku. Pertanyaannya, Allah juga bersalawat apa enggak? Jadi salawat itu ibadah satu-satunya yang tidak hanya sebatas Allah perintahin aja, tapi Allah pun juga melakukannya. Para malaikat pun bahkan ikut melakukannya. Apa dalilnya Pak Ustaz? Al-Ahzab ayat 56, Allah telah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa artinya? Innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna, sedang dan terus-terusan akan berselawat ala nabi, kepada nabi kita. Yusalluna itu bentuk fi'il mudhari dari kata shalla yusalli. Ketika jamak yusalluna, ya, fi'il mudhari itu artinya adalah al-fi'lul ladzi yadullu ala zamanil hali awil mustaqbali. Suatu perbuatan yang menunjukkan masa sekarang dan terus-terusan akan dilakukan. Kalau dalam bahasa orang Cibinongnya, ini disebut present continuous tense. Ngerti Bapak? Artinya apa? Ini sebuah pekerjaan yang menunjukkan sekarang dan terus-terusan akan dilakukan. Maka ketika kita ditanya, Pak Ustadz, Allah sekarang sedang apa? Kalau kita jawab, Allah sekarang sedang berselawat kepada Nabi, betul Pak. Kalau kita ditanya, wahai Ustadz, sekarang ini malaikat sedang apa? Malaikat sedang berselawat kepada Nabi, benar Pak.
Tapi apakah sama salawatnya kita kepada Nabi dengan salawatnya Allah dan para malaikat? Oh, jelas tidak sama. Kalau kita salawat kepada Nabi, memohon kepada Allah, kepada Nabi, memohon untuk dapat syafaatnya, bersalawat melantunkan salawat supaya Allah memberikan rahmatnya. Tapi bentuk salawatnya Allah itu dengan cara memuliakan Nabi, memberikan rahmat, curahan rahmat kepada Nabi, ya, memuji Nabi. Salawatnya malaikat itu bagaimana? Berdoa dan permohonan agar Allah selalu melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada Nabi. Baru setelah Allah memproklamirkan, para malaikatnya memproklamirkan diri bersalawat kepada Allah, baru perintahin kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu, berselawatlah kalian semua kepada kanjeng Nabi Muhammad. Perintah dari Allah kepada kita yang harus dikerjakan kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah taklim kita pada pagi hari ini tentang pentingnya kita dan keutamaan dari baca sholawat. Semoga kita bisa menggali hikmahnya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-harinya, wabil khusus di bulan di mana ini menjadi bulan spesial, bulan ulang tahunnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mari sama kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita ikuti pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala hajat kita dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.